Halo Kidaler, selamat datang kembali ke channel Hobi Kidal. Di video kali ini ada Handoko yang ditemani Rudi lawan Kosa yang ditemani Grace. Handoko serve, Kosa gagal. Gak apa-apa, masih awal-awal main, jadi masih kaku. Ini Grace kayaknya ragu-ragu bolanya masuk atau out. Aku gak tahu kenapa ya kalau Handoko serve ke Grace kok diangkat. Ngepur kayaknya. Rudy cukup rajin untuk pindah-pindah posisi ya. Dia tahu mana yang kosong dan dia harus nempati. Cuman pengembaliannya kurang presisi. Nanggung pengembalian dari Rudy langsung sama Kosa di drop shot. Dari Rudy nanggung, waduh, Kosa langsung. Begitu ada kesempatan langsung. Ya ini yang bikin kok cepat rusak. Karma langsung dibales. Giliran Grace yang serve. Grace ini baru pertama kali main di sini, jadi aku gak tahu dia itu punya pola permainan kayak apa. Sementara yang aku lihat ini di sini ya, di video ini Grace jadi pemain depan. Ya biasanya mix double memang seperti itu sih. Pukulannya cukup bagus, cuman langkahnya itu yang masih perlu diperbaiki. Juga ayunan lengannya itu salah, angkatnya itu harusnya kan seperti huruf L, baru diayun ke depan. Sedangkan Grace tadi ayunnya itu ke depan dulu baru diangkat. Harusnya lengan atasnya itu dibuka, lalu gerakannya ke atas dan mukul. Nah ini udah bisa sebenarnya. Mungkin kurang latihan aja. Bagus banget, smash lurus. Arahnya bagus juga ke kolom yang di kiri. Rudy 2 kali mati di situ. Itu kayaknya jaganya terlalu tengah, kurang ke kiri. Itu Rudy gagal karena harusnya itu pakai backhand, jangan pakai forehand. Ini Grace bagus, bisa cepat meraih. Dan pengembalian dari Rudy juga bagus, langsung silang. Grace ini terlalu niat, padahal sudah sulit sih, harusnya dibiarin aja biar Kosa yang ngambil. Ini Kosa siapnya terlalu jauh, harusnya di dekatnya Grace dia berdirinya. Ini Grace bukan settingannya mix double, soalnya yang cewek kok jaga di belakang. Mestinya jaga di depan kalau mau digendong. Tapi aku lebih suka gitu sih.
Karena kita kan main bukan level atlet ya, jadi nggak perlu sebenarnya kalau yang cewek berada di depan terus. Ini Handoko sama Rudy kok ngincernya ke Grace terus. Padahal baru pertama kali main di sini loh, sudah diincer. Kebanyakan pemain cewek yang aku tahu kalau dikasih lob dari lawan langsung maju, padahal belum tentu partnernya itu nurunin bola. Kalau diangkat lagi, jadi kembali lagi ke kiri kanan. Sebenarnya nggak perlu maju, karena belum tentu diturunkan bolanya sama partnernya. Wih, hebat pukulan dari Chris. Tipis banget dan masuk. Anda kok kaget kok masuk. Aku pikir sih lewat di bawahnya tali net. Ternyata kok enggak. Pengembalian dari Chris masih nanggung dan kembalinya itu kalau bisa ngembaliin serve itu jangan ke orangnya lagi atau ke tengah, tapi kembalian ke kiri kanannya. Kalau mau ke tengah, kalau udah pasti dari serve-nya nanggung itu, kalau mau matiin langsung ke tengah nggak apa-apa. Tapi kalau placing aja jangan ditaruh ke tengah. Ini seharusnya Rudy nggak perlu mundur. Tapi tunggu dulu kalau bolanya kira-kira balik lagi ke net ya yang ambil harusnya. Handoko terlalu jauh kalau mau ngambil. Ya bisa aja sih Handoko yang ngambil, cuman ya harus lebih siap sih. Ini Grace lumayan bagus sih drive-nya, cuman kurang kenceng. Jadinya mudah sama Rudy dikembalikan lagi. Rudy kalau menyemes kayaknya lucu. Nah, smash silang itu bahayanya kayak gitu. Apalagi smash silangnya itu ke tengah-tengah lapangan. Kita juga harus lihat ini ya, lawan kita itu pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan. Kalau di smash ke forehandnya itu biasanya bisa dikembalikan silang dengan mudah. Tapi kalau nyemes ke arah backhand itu biasanya agak sulit untuk dikembalikan ke silang. Tapi kalau smashnya nggak terlalu keras ya gampang sih. Smash silang itu kan perlu waktu buat nyampe ke lawan kita ya. Jadinya kalau kok itu makin jauh itu tambah lama tambah pelan. Makanya lebih gampang dikembaliin kalau smash silang. Kecuali kalau banyak ruang kosong, misalnya lawan di kiri semua lalu kita smash ke kanan gitu, itu efektif. Cuman kalau waktu posisi kiri dan kanan lawannya kita kasih smash silang itu agak berisiko. Karena yang habis smash kan pasti jaga di belakang harus lari-lari ke sebelah satunya. Biasanya nggak nutut. Ini Kosa telat untuk ngasih lob, mungkin mau nipu ya, tapi kalau ternyata ngasih lob harusnya langsung maju. Walaupun Handoko tadi setengah nipu ya mau nyemes ternyata kasih drop shot, tapi kalau Kosa tadi maju pasti masih bisa ngambil. Kata Handoko gak tega tapi malah mati sendiri.
Kalau aku ngelihatnya Chris ini kalau mengembalikan masih asal kembali ya, jadi masih belum ditata yang lebih efektif, cuman asal kembali. Ya gak apa-apa sih. Kalau dulu waktu aku training itu sama coachnya dibilang, yang penting kembali dulu, nggak mati sendiri di lapangannya kita sendiri. Yang penting bisa masuk gitu. Meskipun nanggung juga gak apa-apa, yang penting bisa masuk. Dan aku rasa Grace ini pada tahap yang seperti itu. Jadi yang penting bisa masuk dulu. Nanti kalau banyak latihan, bisa lebih arah latihannya bisa lebih kasih penempatan-penempatan yang lebih strategis atau yang lebih menyulitkan lawan. Dan juga harus latih supaya nggak nanggung. Kalau boleh aku kasih tips buat Chris, lebih sering-sering nurunin bola aja, jangan terlalu diangkat. Kalau main double itu harusnya malah lebih sering nyerang, jangan lebih sering ngangkat bola. Karena kan lawan kita ada 2 orang, jadi kalau diangkat bolanya yang teman satunya itu lebih sudah nungguin, jadi bisa langsung nyerang. Kalau single kan lain. Dan aku pikir Grace ini bawaannya gaya-gayanya orang main single sih. Jadi lebih banyak lob-lob gitu. Oke, set 1 udah selesai. Grace sama Kosa kalah. Dan sepertinya mereka nggak mau lanjutin skor, tapi minta 0-0. Biasanya kita main itu langsung game 30 pakai hitungan lama. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh kita main 0-0. Kita bisa tahu lawan kita itu seimbang atau enggak kalau skornya itu susul-susulan atau beda tipis. Kalau skor kita nggak pernah bisa nyusul skor lawan, berarti kita itu kalah skillnya dari mereka. Grace kalau jaga di belakang terlalu jauh jaraknya sama Kosa. Harusnya lebih ke tengah lagi. Biar kalau dikasih ke tengah-tengah lapangan gitu, nggak terlalu jauh untuk meraih. Ini pukulannya Grace yang masih perlu diperbaiki. Kaki kirinya kurang mundur dan kalau udah nginjak di situ jangan dipindah-pindah lagi. Tapi kaki kanannya yang mundur, habis mukul kaki kanannya maju. Kaki kirinya jangan mundur. Kita lihat lagi ya. Ini Grace itu kan bertumpunya di kaki yang kanan terus. Nih mukul tapi kaki kanannya dibuat tumpuan. Harusnya yang dibuat tumpuan itu yang kaki kiri. Habis mukul baru kaki kanannya yang nginjak lantai. Atau semisal kaki kanannya mau dibuat tumpuan, kaki kanannya yang ada di belakang kayak gini, kaki kirinya nggak usah maju. Cukup diangkat aja, lalu badannya setengah dijatuhkan ke depan. Nanti kalau mau jatuh kan ditahan sama kaki kiri. Itu nanti kualitasnya dan timingnya lebih bagus. Jadi kan kena badan itu condong ke depan kayak mau jatuh, itu malah bantu pukulan kita supaya lebih keras kalau mau nyemes. Atau kalau mau ngelop juga bisa lebih keras. Jadi memanfaatkan beban tubuh, jadi berat tubuh ini dimanfaatkan
dan gravitasi buat ikut dorong bola ke depan. Servisnya Grace masih nanggung. Kalau kita masih belum latihan serve yang bagus, yang tipis ya. Kalau waktu main gini sebaiknya agak mundur posisinya. Jadi nggak terlalu nanggung nanti sama net masih tipis. Aduh sayang banget. Padahal kalau ditempatin di belakangnya Rudy itu udah mati. Tapi terlalu kenceng Kosa untuk kasih drive-nya. Pukulannya Chris yang ini berisiko banget. Karena kalau sama lawan dikasih lurus, nggak ada yang terima. Untungnya Kosa cepet tangkap. Tadi kan Chris sama Kosa udah berada di kanan lapangan semua. Pasti sama lawan dikasih ke yang kosong, berarti yang di kirinya. Dan Chris habis mukul keras pasti nggak bisa cepet kembali ke kiri. Jadi Kosa yang cover pakai backhand. Untungnya dapat poin. Chris bagus matiin lawannya. Cepat tanggap kalau ada bola nanggung itu langsung diambil. Ini sepertinya Grace tuh kurang menyamping ya badannya. Terus habis atau waktu mukul tuh timingnya harus memutarkan badan kayak di flip gitu. Ini smashnya Grace masih nanggung, jadi bisa langsung dikembalikan. Perlu kita ketahui ya kalau smash itu selain bisa mematikan lawan itu juga punya resiko yang cukup berbahaya. Karena bolanya itu keras dan bola yang keras dari kita sama lawan tuh bisa dikembalikan keras juga. Karena kan mantul ke senarnya raket itu udah keras, terus sama lawan kan tinggal didorong dikit aja kembalinya udah keras banget. Jadi hati-hati kalau kita smash tapi salah sasaran. Ini Kosa berusaha mati-matian untuk cover Grace, dicegat terus di depan. Tapi berisiko sih soalnya kan kalau kita posisinya nggak enak itu maksa. Untuk mengembalikan biasanya cukup nanggung. Kalau di posisinya Kosa kayak tadi itu harus menurunkan bola terus, nggak boleh cuman diblok asal kembali. Kalau bisa kita ngembaliinnya itu meskipun pelan nggak apa-apa, tapi tetap harus menukik turun. Caranya pakai pergelangan tangan kita. Meskipun pergelangan kita nggak kuat nggak apa-apa. Yang penting tuh arahnya ke bawah, jadi nggak bisa di drive sama lawan. Lawan cenderung harus ngangkat bola terus.
Ini Chris lumayan bagus sih nyemesnya, cuman kenapa harus maju? Baru-baru ini aku ngamati He Bingjiao, pemain single wanita dari Cina. Dia kalau mau nyemes dari belakang itu agak jinjit kayak Grace ini, makanya bagus kualitas semesnya. Kosa serve flick, harusnya Grace langsung maju ke kiri. Juga Grace ngapain kok harus ke kanan. Jadi aturannya kan tadi Grace nyemes tetap harus jaga depan belakang. Kalaupun diblok sama Kosa juga masih tetap harus jaga depan belakang. Jangan habis diblok terus harus pindah kiri kanan. Nggak perlu. Kalau di blok itu kan otomatis bolanya turun, kecuali kalau nanggung. Dan kalau diangkat baru pindah posisi kiri dan kanan. Selama bolanya turun, tetap posisinya depan dan belakang. Mungkin kalau masih bingung ini bola dari partnerku diangkat atau turun sih, itu kalian lihat aja posisi lengan atau raketnya. Kalau lengannya itu di posisi kepala raketnya itu dari bawahnya pinggang diangkat ke atas, itu berarti dia naikin bola, jadi harus posisinya kiri kanan. Tapi kalau selama raketnya itu waktu mukul bola berada di sekitar dada atau pinggang ke atas, itu berarti nurunin bola. Walaupun hasilnya agak nanggung ya, tapi itu tetap harus posisinya depan belakang. Ya nggak harus sih, ini cuman saran aja, nggak 100% bener. Ini Grace habis semes nggak perlu maju. Kosa yang ambil itu udah bener. Dan habis Kosa ambil, kalau sama lawan dikasih lurusannya Kosa, Kosa yang ambil itu tadi udah bener. Ini pengembalinya Grace bagus sih. Cuman habis kasih ke kanan tuh harusnya tetap jaga di kiri kanan. Dan kalau jaga kiri kanan harus siap maju depan belakang. Ini Grace habis ambil, udah nggak usah ngambil lagi ke kanan, langsung siap-siap di tengah aja. Kalau semua bola diambilin, nanti partnernya jadi bingung, ini jadi diambil atau enggak. Mending kalau jaga di depan ya santai aja, jangan terlalu merasa bersalah kok nganggur gitu ya. Tapi memang tugasnya jaga di depan selama lawannya nggak ngasih bola-bola di net, ya nganggur memang. Tapi ya kalau bisa bergerak ya, jangan cuman diam aja. Apalagi tangannya yang nggak megang raket, megangin paha atau lutut gitu, itu nggak boleh. Harus tetap bergerak dan harus selalu siap. Kalau ada yang nanggung langsung matiin. Bergerak itu maksudnya tetap jaga di tengah tapi agak geser kiri, agak geser kanan, dikit-dikit itu. Ngikuti arah koknya. Kalau koknya dibuang kiri ya kiri, kanan ya kanan. Nah ini Chris tuh kan suka mau ngambil bola padahal bukan punyanya. Jadi bingung partnernya mau diambil atau enggak.
nanti khawatir tabrakan. Ini bener, Chris habis smash terus dia maju untuk ngambil follow up smash. Soalnya bola lambungnya itu masih di depannya garis putih yang di situ yang tadi aku lingkari. Kalau ngambil dari belakangnya garis itu biasanya sama lawan tuh dikasih net. Jadi tugasnya partner yang ngambil kalau net. Pukulan seperti ini 90% nyangkut, soalnya badannya melontir. Harusnya kan kaki raketnya Grace kan kaki kanan itu harusnya kan berada di kiri. Tapi ini kan berada di kanan dan badannya melontir. Jangan terlalu ambisius untuk kasih blok silang, harusnya blok lurus saja atau paling enggak ke tengah. Jadi netral yang kalau ke tengah. Kalau terlalu silang itu terlalu ambisius, biasanya nggak bisa. Aku suka semangatnya Grace meskipun sulit tapi tetap bisa diambil. Cuman tekniknya kalau udah sulit seperti itu pakai pergelangan tangan aja ditekuk. Jadi jatuhnya nanti drop shot nggak nanggung. Ini bagus loh pengembaliannya Chris. Soalnya dari tadi nyemes-nyemes kan dikembaliin terus tapi terus drop shot silang itu nggak disangka. Ini bagus pengembaliannya Chris, tepat di pojokan nggak disangka sama Handoko. Ini tekniknya Chris sudah benar, bisa ngembaliin pakai backhand drop. Cuman ini dicecar terus, kalau yang gampang-gampang malah mati. Harusnya aku tambah seneng kalau dicecar seperti itu bisa aku mainin nggak cuman nurunin bola atau smash. Kadang ada lawan yang suka provokasi ngasih bola lob terus supaya kita nyemes dia, tapi nggak usah terpancing, kita bisa kasih lob atau smash atau silang drop kiri kanan itu biar lawannya gerak terus. Kalau dipancing untuk nyemes lawannya diam aja. Oke, gamenya udah selesai, yang menang Hondoko dan Rudy. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih belajar badminton. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau mau lihat tips-tips yang kecil-kecil bisa kunjungi akun TikTok aku di Hobi Kidal. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.